Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listia Purnamasari, dosen program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Jember. Adik-adik mahasiswa, hari ini saya akan menjelaskan mengenai apa yang akan kita buat nanti, yaitu pembuatan mikroorganisme lokal atau yang biasa disebut MOL. Mikroorganisme lokal merupakan produk yang dihasilkan dari proses fermentasi substrat tertentu yang diperbanyak dengan bahan alami yang mengandung karbohidrat, gula, dan sumber mikroorganisme. Biasanya mikroorganisme lokal atau MOL ini dibuat dari bahan-bahan, contohnya yaitu isi rumen, puring sapi, kotoran sapi, daun gamal, rebung, ataupun nasi basi atau bahan-bahan lain yang mempunyai karbohidrat sebagai sumber gulanya. Mikroorganisme lokal biasanya dibuat selama 3-6 minggu. Kemudian mikroorganisme lokal ini memiliki berbagai macam bakteri baik, contohnya adalah bakteri asam laktat dan Aspergillus. Mikroorganisme lokal biasanya dilakukan pengujian, contohnya yaitu pH, kemudian C rasio, C per N, N, K, dan P. Itu yang biasa dilakukan, ubah yang biasa diuji. Kemudian mikroorganisme lokal ini bisa selanjutnya dilakukan atau dipakai untuk membuat silase contohnya, atau juga bisa langsung diaplikasikan ke tanaman menjadi pupuk organik cair. Adapun sumber utama yang digunakan dalam proses pembuatan mikroorganisme lokal kali ini adalah isi rumen yang berfungsi sebagai mikroorganisme utama. Kemudian bahan lain yang digunakan ada molases yang berfungsi sebagai gula atau sumber energi untuk berkembang biaknya mikroorganisme, dan juga air kelapa. Kemudian alat yang digunakan diantaranya yaitu yang pertama ada botol air mineral bekas. Botol air mineral bekas ini terlebih dahulu dilakukan perlubangan di bagian atas sebagai tempat keluarnya udara yang akan disalurkan melalui selang bening. Kemudian ada plastisin untuk menutup celah-celah udara yang dimungkinkan masuk, dan juga ada corong yang digunakan untuk mempermudah proses penuangan dari timba ke dalam botol. Selain itu ada juga alat gelas yang digunakan sebagai tempat air yang akan disalurkan ke dalam selang bening yang nantinya untuk jalan keluarnya udara dari proses fermentasi secara anaerob yang dilakukan di dalam botol. Tahap awal yang dilakukan yaitu mencampur semua bahan yang tadi telah saya sebutkan. Proses awal yang dilakukan yaitu mencampur isi rumen, kemudian ditambahkan molases, setelah itu diaduk hingga merata, kemudian dicampur dengan air kelapa. Setelah itu dihomogenkan sehingga ke semua larutan tersebut tercampur dengan merata. Setelah itu dipindahkan ke dalam botol air mineral bekas yang telah disiapkan dan tutupnya telah diberi lubang tadi, kurang lebih sebanyak 1 liter. Setelah itu kita tutup rapat botol air mineral dan kita beri atau kita pasang selang bening tempat keluarnya oksigen atau CO2 ataupun amonia yang berasal dari proses fermentasi secara anaerob tadi untuk bisa keluar ke udara. Nah, untuk memastikan proses terjadi secara anaerob, botol air mineral ditutup dengan menggunakan plastisin.
Setelah itu, ujung selang yang satunya dimasukkan ke dalam gelas yang sudah berisi air untuk memastikan juga bahwa proses fermentasi ini terjadi anaerob, sehingga udara yang keluar itu tidak akan termasuki oleh oksigen, tapi dia akan keluar membentuk gelembung-gelembung yang akan dikeluarkan di dalam air tersebut. Nah, proses ini akan berlangsung secara kurang lebih 3-6 minggu sehingga terbentuklah mikroorganisme lokal yang baik. Oh iya, jangan lupa untuk di botol air mineralnya, selang yang di bagian botol air mineral itu tidak boleh sampai tembus ke dalam air mikroorganisme lokalnya. Jadi cukup di bagian atasnya, sehingga udara yang berasal atau yang terproses dari botol tadi akan bisa keluar lewat selang. Jadi tidak tertutup oleh air-air yang ada di dalam botol air mineralnya. Jadi botol yang dari botol air mineral yang besar yang ditutup rapat itu selangnya tidak boleh sampai ke dalam campuran larutan mikroorganisme lokal. Bukti fermentasi berlangsung dengan baik juga dapat dilihat dari munculnya gelembung udara yang keluar dari dalam botol. Nah, ini contoh gambarnya. Mikroorganisme lokal yang baik biasanya memiliki ciri-ciri atau karakteristik, yaitu aroma yang berbau wangi seperti tape. Bau wangi ini disebabkan karena proses fermentasi yang berlangsung secara anaerob. Apabila proses fermentasi berlangsung secara aerob atau ada oksigen yang masuk, biasanya akan menyebabkan adanya kontaminasi dari mikroorganisme yang tidak diharapkan, dan juga terkadang malah muncul adanya jamur. Ciri-ciri lain atau karakteristik lain dari mikroorganisme lokal yang baik yaitu memiliki warna yang cenderung lebih bening dibandingkan warna aslinya. Jadi warna yang awal itu biasanya lebih butek atau lebih keruh dibanding dengan warna yang sudah terfermentasi selama 3-6 minggu. Nanti akan saya perlihatkan contoh dari mikroorganisme lokal yang sudah jadi atau yang sudah terfermentasi dengan baik selama 6 minggu dan mikroorganisme lokal yang masih di dalam tahap awal. Nah, berikut bisa dilihat contoh dari mikroorganisme lokal yang telah dibuat. Dari minggu ke-0, minggu ke-1, dan minggu ke-2 jelas terlihat bahwa semakin lama terfermentasi, maka mikroorganisme lokal yang dihasilkan akan cenderung lebih bening, yang menunjukkan bahwa fermentasi sudah berlangsung dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai cara pembuatan mikroorganisme lokal. Jangan lupa dipraktekkan ya. Adik-adik bisa menggunakan bahan-bahan lokal yang ada di sekitar kita yang sudah tidak termanfaatkan untuk digunakan dalam proses pembuatan mikroorganisme lokal ini supaya lebih bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.